Bisa kita mulai ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini kita bisa sama-sama bergabung dalam acara Tadarus Hijau yang diselenggarakan oleh Kader Hijau Muhammadiyah yang bertema nama samaran. Halo, mungkin bisa dinonaktifkan dulu. Oke. Yang bertema tentang hadis tentang tanaman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW atas perjuangan beliau yang membawakan Islam rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Baik hadirin dan juga para peserta acara kegiatan Tadarus Hijau yang saya hormati, dan juga saya hormati kepada Bapak Ahmad Nasih Lutfi sebagai pemateri pada diskusi atau kegiatan kali ini. Nanti kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan tentang hadis tentang tanaman. Jadi untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya karena di Aceh ini masih melaksanakan baru siap melaksanakan sholat Isya. Ini lagi melaksanakan sholat tarawih dan juga peserta witir. Namun karena kegiatan pada hari ini ya saya meluangkan waktu untuk bisa memandu acara pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Bapak Ahmad Nasih Lutfi untuk menyampaikan terkait masalah tanaman. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih Mas Adi Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amma ba'du. Mas Ade, Mas David, Mas Abi, ada beberapa nama yang saya kenal di sini, Mbak Dani, Mbak Aprilia, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Kita melanjutkan ngaji bersama hadis Ya, suara saya baru terdengar, tadi belum terdengar ya? ya karena mungkin tertekan mungkin. Oh, maaf. Ya. Baik, langsung saja ya. Tadi mukadimah saya terdengar nggak?
Terdengar. Oh iya, berarti barusan. Oke, kita langsung saja ya. Tergeser-geser di mouse-nya saya ini. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini pertemuan yang kedua. Kalau mengikuti urutan bab dari hadis ini, seharusnya kita membaca mengenai topik tentang bumi, tetapi kata teman-teman panitia, topik tentang bumi akan kita simpan, akan kita ngajikan pada tanggal 22 April bersamaan dengan Hari Bumi. Jadi untuk pertemuan malam ini kita mempelajari topik mengenai tanaman. Buku ini untuk bab mengenai tanaman didahului dengan surat Al-An'am ayat 99. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa walladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mushtabihan wa ghairu mutasyabih. Ungduru ila thamarihi idza athmara wa yan'ah inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, kita memahami bahwa tanaman ini memiliki manfaat yang luar biasa. Kalau di dalam surat Al-An'am tadi disebutkan salah satunya adalah manfaat untuk sumber pangan, namun tentu itu tidak itu saja manfaatnya, dan kita paham bahwa tumbuhan atau tanaman itu juga menyerap karbon dioksida, melepaskan oksigen, menyediakan tanaman untuk obat-obatan, pangan, dan kemampuannya menyerap air dan seterusnya. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qamat ala ahadikum al-qiyamatu wa fi yadihi faslatun falyaghrisha. Wah, ini hadis yang dahsyat sekali ya mengenai pentingnya tanaman, bahkan kita masih harus menanam tanaman meskipun kiamat telah menjelang ya. Rasulullah SAW bersabda, jika hari kiamat telah menjelang sementara di tangan kalian masih terdapat bibit tanaman, maka tanamlah bibit itu. Kita akan membahasnya di bagian akhir ya, setelah semua hadis kita baca. Ada 4 hadis yang akan saya bacakan, dan nanti di bagian akhir akan kita coba kontekstualisasi ya. Karena kalau satu demi satu ini kita ulas dari pengalaman pertemuan sebelumnya terlalu banyak menyita waktu, jadi nanti ada 4 hadis yang kita baca bersama-sama, kemudian baru terakhirnya kita kontekstualisasi, begitulah kita diskusikan. Lalu hadis yang ke-11, haddatsana Nasr bin Ali akhbarona Abu Usamah an Ibnu Juraih
an Uthman bin Abi Sulaiman, an Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, an Abdullah bin Hubshi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Su'ila Abu Dawud an ma'na hadzal hadits faqala hadzal haditsu mukhtasarun, yakni man qata'a sidratan fi falatin yastadillu biha ibnus sabil wal bahaim abathan wa dhulman bi khairi haqqin yakunu lahu fiha sawaballahu ra'sahu finnar. Dikisahkan oleh Abdullah bin Habasyi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menebang pohon bidara, kalau bahasa Latinnya Sisyphus jujube, maka Allah akan membawanya langsung ke neraka. Abu Dawud ditanya tentang makna hadis ini, dia berkata, ini adalah hadis singkat dari versi lengkapnya, yakni barang siapa memotong secara sia-sia, tidak adil, dan tanpa hak sebatang pohon bidara yang menjadi tempat naungan para musafir dan binatang, maka Allah akan membawa kepalanya ke neraka dengan cepat. Lalu hadis nomor 12 dari kumpulan 40 hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Ubaidil Khubariyu wal lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yakhrisu gharsan aw yasra'u zar'an bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seorang muslim menanam pepohonan atau bercocok tanam, lantas burung-burung, manusia atau hewan lainnya memakan dari apa yang dihasilkan pepohonan atau tanaman itu, tiada sesuatu melainkan hal demikian adalah terhitung amal sedekahnya. Hadis yang ke-13 senada dengan hadis sebelumnya. Haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Abi, haddatsana Abdullah al-Malik an Atha an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yakhrisu khursan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatun wa ma suriqa minhu lahu shadaqatun wa ma akala as-sab'u minhu fa huwa lahu shadaqatun wa ma akalat at-tayru fa huwa lahu shadaqatun wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu shadaqatun. Ini lebih detail ya. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali bahwa apa yang dimakan dari apa yang ditanam itu merupakan amal sedekahnya. Apa yang dicuri dari itu merupakan amal sedekah, apa yang dimakan binatang itu dari itu adalah amal sedekah, dan apa yang dimakan itu adalah juga amal sedekahnya. Singkatnya, tidak ada kerugian baginya, melainkan hal demikian itu adalah amal sedekah bagi seorang muslim yang menanam. Jawaban. Halo, terdengar? Terdengar. Lanjut. Demikian ada 4 hadis mengenai tanaman yang bisa kita pelajari. Saya kita mulai dari yang hadis pertama tadi ya.
betapa tanaman itu menempati posisi yang sangat penting di dalam Islam, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Beberapa kali Allah dan Nabi Muhammad menekankan mengenai pentingnya tanaman dan arti tanaman yang hidup dan menghidupkan untuk umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kalau kita pelajari mengenai misalnya imajinasi tentang surga, itu sendiri adalah selalu dibayangkan seperti kebun ya, dan beberapa penamaan mengenai surga itu seringkali dengan metafor atau bahkan memang dibayangkan dengan kebun, disebut misalnya sebagai Al-Jannah atau Al-Firdaus, yang penjelasannya itu mengenai Al-Jannah itu biasanya dimaknai sebagai Al-Hadiqah Zatas Syajar. Jadi satu kebun yang terdiri dari berbagai macam jenis tanaman. Dan kalau imajinasi mengenai surga itu kemudian diturunkan di dalam dunia, di dalam satu negara, yang negara ini dibayangkan pula sebagai negara yang makmur, maka seringkali juga diasosiasikan dengan suatu keberadaan negara atau kampung atau desa yang kalau dalam istilah Jawa misalnya gemah ripah loh jinawi, ya ijo royo royo gemah ripah loh jinawi. Ijo royo royo itu artinya hijau, rindang, penuh buah-buahan gitu kan, gemah ripah, dan sehingga penuh tersedia pangan di dalam suatu kampung atau suatu desa atau suatu negara itu. Seperti tadi di mukadimah awal bahwa fungsi tanaman itu tentu saja bukan hanya menyediakan stok pangan bagi kita, tapi juga dia menyerap karbon dioksida sekaligus melepaskan oksigen. Nah, dengan demikian maka menghidupkan pohon itu dianggap sebagai suatu ibadah yang demikian penting, sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, kalaupun misalnya besok itu akan datang kiamat dan di tangan kita itu terdapat sebuah biji atau bibit tanaman, maka segeralah tanam bibit itu. Karena itu artinya adalah amal ibadah buat kamu, atau bisa juga kita pahami karena itu memberikan optimisme mengenai satu kehidupan. Jadi andai saja kita itu diberi tahu bahwa besok itu kiamat dan masih tersisa setengah hari atau 24 jam dari sekarang, katakanlah begitu, maka rayakanlah kehidupan itu. Rayakanlah dengan menanam meskipun itu satu benih tanaman begitu. Dan karena demikian pentingnya, maka kita sangat dilarang untuk memotong pohon yang sudah ada. Kalau di hadis yang nomor 11 ini dicontohkan yang dilarang ditebang adalah pohon bidara. Namun saya kira pesannya adalah bukan hanya spesifik terhadap pohon bidara tersebut, tetapi pohon yang bermakna, yang bermanfaat, sekaligus pohon yang memiliki manfaatnya itu bukan hanya manusia tetapi juga terhadap makhluk yang lain, karena pohon ini juga memiliki relasi pada manusia dan dengan relasi dengan makhluk-makhluk yang lain. Atau dalam contoh ini adalah pohon bidara tersebut dapat menjadi naungan para musafir maupun tempat berteduh
binatang. Pohon bidara ini kebetulan menempati posisi yang sangat terhormat ini karena disebut di dalam hadis dan disebut di dalam Al-Quran, kalau tidak salah di dalam surat Al-Waqiah ayat 27 itu yang pohon bidara ini digambarkan sebagai pohon yang menemani dan tempat berteduhnya para ashabul maimanah atau orang-orang kelompok kanan yang mendapatkan keistimewaan masuk ke surganya Allah. Jadi pohon bidara ini menempati posisi yang sangat terhormat di dalam Al-Quran. Dia menjadi pohon yang menemani dan menjadi tempat berteduh para ahli surga. Tetapi seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa kalau ingin kita kiaskan, karena di sini disebutkan bahwa mengapa dia dilarang dipotong itu karena kemanfaatannya. Karena dia menjadi tempat bernaung para musafir dan para binatang, sehingga larangan ini juga berlaku pada jenis-jenis pohon lain yang memiliki fungsi yang sama. Dan ancamannya luar biasa. Allah akan membawa kepalanya ke neraka dengan cepat, ya, jika kita tidak memotongnya dengan adil, jika kita memotongnya secara mubadir, sia-sia begitu saja dan tanpa hak. Kalau kita coba kontekstualisasi ya, untuk kondisi kita sekarang, di balik dari larangan ini berarti sebenarnya kita diberikan kebolehan untuk memotong pohon sepanjang dia dilakukan dengan cara yang baik dan dia dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat, baik untuk manusia maupun untuk makhluk yang lain. Termasuk juga memenuhi hak orang-orang yang telah menanam pohon tersebut. Jadi dipotong dengan cara yang baik, misalnya tidak boleh memotong pohon yang jatuhnya itu menimpa pohon lain yang lebih kecil yang masih memiliki potensi untuk tumbuh. Sehingga dengan begitu fungsi regeneratifnya masih terjaga. Dan di masyarakat kita memang etika pohon semacam ini sering kita dengar ya di masyarakat Jawa atau di masyarakat lain. Saya kira juga ada bahwa kalau memotong pohon pohon perennial tahunan yang kayunya keras itu supaya diatur jangan sampai menimpa pohon yang lain atau pohon yang lebih muda. Kemudian juga kalaupun terpaksa menebang pohon, itu harus siapkan penggantinya sebagai fungsi regeneratif tadi itu. Syukur-syukur dengan pengganti yang lebih baik atau yang lebih banyak, dan bisa saja ini menjadi satu tradisi atau kebiasaan. Misalnya kalau kita memiliki anak misalnya, maka salah satu kebiasaan yang bisa dicoba adalah disimbolkan dengan menanam pohon di pekarangan atau di tempat-tempat yang sekiranya nantinya bisa bermanfaat untuk banyak kalangan gitu ya. Atau misalnya kalau mempunyai kebiasaan ulang tahun dengan mengeluarkan uang membeli kue, itu bisa diganti dengan cara menanam pohon. Kalau misalnya nggak punya tanah di pekarangannya, ya
bisa dengan berkontribusi saya kira sekarang ada namanya bank pohon ya, yang dilakukan secara partisipatif melalui portal-portal yang tersedia secara online ya, atau ya kerjasama dengan komunitas atau instansi-instansi lain untuk melakukan penanaman pohon. Ada juga momentum Earth Hour misalnya, itu dilakukan juga dengan penanaman pohon. Termasuk juga kalau terpaksa memotong pohon untuk pembangunan ya, katakanlah begitu, untuk infrastruktur jalan dan seterusnya. Di sini diberi pedoman bahwa itu harus dilakukan juga dengan memenuhi hak-hak pada pohon maupun hak-hak pada pemilik pohon ya. Kalau ini sudah tafsiran yang bisa kita kembangkan ya. Bagaimana pohon yang ditebang itu tadi ada pengganti ditanam pohon baru, dan juga ada uang ganti tanam pohon ya. Biasanya kalau di pengadaan tanah itu ada istilah semacam itu. Ada pengganti terhadap tanahnya itu sendiri, yang sekarang konon katanya harganya jauh lebih tinggi sehingga disebut ganti untung. Termasuk juga harus ada kewajiban ganti tanam tumbuhnya, dan itu harus sepersetujuan pada pemiliknya. Tidak bisa melakukan pengadaan tanah, memotong pohon begitu saja tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Dan disitulah saya kira pentingnya AMDAL ya, ini kalau mau kita kontekstualisasi ya. AMDAL itu kan sebetulnya memiliki fungsi, kalau dalam kaidah fikih itu, ini istilah saya saja, kita kenal ada istilah kullu syai'in atau al-aslu fil ibadah haramun illa ma dalla ala khilafi. Segala sesuatu itu diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Nah, ini saya kiaskan untuk perlakuan kita terhadap alam, terhadap pepohonan dan tanah. Segala sesuatu itu diharamkan untuk diubah, untuk dirusak, untuk dipotong, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Nah, dalil itu dibuktikan melalui AMDAL ya, pemeriksaan secara komprehensif terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kalau perubahan bentang alam, entah untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan konversi ke penggunaan yang lain ya, itu harus dilakukan, maka harus dilihat dampaknya itu tadi. Dan dampak itu harus diganti. Solusinya seperti apa? Kalau misalnya ada sekian mata air yang akan hilang, maka kira-kira pengganti mata airnya seperti apa? Kalau sekiranya ada sekian pohon yang hilang, maka ujung dari AMDAL itu sebenarnya kan solusinya itu atau penggantinya itu. Maka harus ada pengganti sekian pohon dan yang lebih baik tentunya. Seperti apa? Kalau ada sekian orang yang harus di resettlement, dipindah, dan sekian potensi pendapatannya itu hilang atau berubah, maka harus seperti apa? Dan idealnya solusi dari AMDAL itu adalah memberikan pengganti yang lebih baik, ya, pengganti yang lebih baik. Itu prinsipnya. Seperti aturan mengenai tanah wakaf ya, ketika tanah wakaf itu terkena itu diambil ya, entah untuk pembangunan dan sebagainya, itu saja harus diganti rugi yang sebanding atau yang lebih baik.
Nah, untuk sampai pada ideal yang sebanding ini, tentu saja harus ada pemeriksaan. Nah, instrumen yang kita kenal selama ini di dalam dunia lingkungan itu adalah AMDAL. Jika demikian maka itu tadi ancamannya. Sawaballahu ra'sahu finnar, maka Allah akan membawa kepalanya ke neraka cepat. Gitu ya. Kemudian hadis berikutnya ini juga memberikan pemahaman kita mengenai betapa terhormatnya petani ya menurut saya ini. Sosok yang memiliki kontribusi di dalam menumbuhkan tanaman dan bahkan ya kalau dalam literatur itu disebut sebagai orang yang memberi pangan pada dunia. Memberi pangan pada dunia sekaligus kalau menanam pepohonan keras ya dapat mendinginkan planet ya. Food the people and cool the planet gitu ya. Jadi betapa terhormatnya kaum tani ini dan bahkan meskipun mereka ini menghasilkan katakanlah pangan yang tidak besar dan tidak dikenai nisab untuk zakat misalnya, atau tidak banyak yang kalau profesi lain misalnya dia baru bersedekah ketika merasa sudah kaya, sudah cukup uang untuk disedekahkan. Nah, petani ini tanpa mencapai nisabnya pun, tanpa harus menunggu kaya pun, mereka ini sudah dengan sendirinya rutin bersedekah kepada makhluk yang lain, kepada burung-burung, kepada hewan, dan kepada umat manusia. Apa yang dimakan dari tanaman yang ditanam oleh petani, entah itu burung-burung, entah itu ulat, belalang misalnya, atau semut ya, itu semua adalah sedekah, merupakan sedekah, amal sedekah oleh masyarakat tani, dan itu betapa banyaknya ya, dan tidak terhitungnya amal sedekah mereka itu. Sehingga ketika tanaman-tanaman itu dirusak, tanaman-tanaman itu musnah, maka bukan hanya kita kehilangan bahan panganan, tetapi juga kita menutup peluang, menutup akses para petani itu beramal sedekah. Jadi ada makna spiritual tersebut, tanaman memiliki makna spiritual karena dia punya kontribusi pada umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Kalau ini coba kita kembangkan lebih lanjut ya, kira-kira yang dibayangkan di dalam hadis ini adalah, dalam bayangan saya ya, satu hamparan pertanian atau kebun sayuran atau kebun buah itu sebenarnya adalah satu ekosistem yang memberikan peluang makhluk satu dengan yang lain, tanaman satu dengan tanaman yang lain, termasuk binatang-binatang yang lain itu bisa hidup berdampingan, membangun satu ekosistem. Namun kalau kita lihat perubahannya sampai sekarang secara radikal, ternyata satu sistem pertanian itu bisa dihuni hanya oleh tanaman yang seragam atau monokultur, dan bahkan dihuni oleh hewan-hewan yang terbatas pula. Karena betul-betul seperti laboratorium, meskipun tempatnya tidak di dalam gudang gitu ya, yang dia disterilkan dari
makhluk-makhluk yang lain karena diperlakukan secara khusus hasil dari produk sains dan teknologi yang konon sains dan teknologi, tetapi justru memisahkan satu hamparan tadi dari satu ekosistem yang kompleks. Mengapa demikian? Karena misalnya tanaman padi itu ya, yang dia hasil dari breeding atau hasil dari teknologi modern, dia sangat rentan dan sangat manja dengan pupuk-pupuk yang bersifat kimiawi, dengan pestisida, herbisida dan seterusnya, sehingga menutup akses pada makhluk lain untuk bisa mengambil manfaatnya. Ada belalang disemprot, ada jenis kumbang atau serangga yang bisa jadi sebetulnya memiliki manfaat tertentu, dia kemudian musnah juga karena disemprot pestisida dan seterusnya, sehingga desa-desa atau pertanian itu sunyi ya, karena tidak dihiasi dengan bebunyian hewan atau binatang-binatang yang biasa kita dengar, misalnya ada suara burung, ada suara kodok, ada suara apa saja yang ada di sawah gitu. Tapi itu kemudian disemprot atas nama pertanian modern gitu kan. Dan itulah tadi bahwa sebenarnya aktivitas pertanian, kehidupan di pertanian, hasil dari pertanian itu memiliki makna yang sangat ruhani, sangat spiritual, tetapi kadangkala sains kita atau perkembangan teknologi kita itu menempatkan ya aktivitas pertanian itu semata-mata aktivitas ekonomi, aktivitas produksi yang hanya mengejar kapital ya, sehingga dipaksa menjadi satu pabrik pertanian ya, sebenarnya pabrik pertanian itu didorong begitu saja, didorong produksinya dan menyingkirkan aktivitas biologis yang lain, bahkan aktivitas spiritual. Nah, di hadis berikutnya ini ya menegaskan hadis yang telah ada, dan ini lebih detail ya, bahkan secara lebih lebih dalam begitu dikatakan. Jadi tanaman yang diambil itu memiliki makna sedekah, bahkan juga kalaupun tanaman itu dicuri oleh orang lain atau oleh makhluk lain, itu tetap merupakan sedekah bagi para petani, bagi orang-orang yang menanamnya. Demikian Mas Ade dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, dan sedikit kontekstualisasi begitu ya. Saya kembalikan ke Mas Ade dan saya harapkan diskusinya lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Lutfi yang sudah menyampaikan tentang tema pada malam hari ini, yaitu tentang tanaman. Ya, sangat menarik ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi terkait masalah 4 hadis yang berkaitan dengan tanaman, dan juga tadi saya juga mendengar tentang bagaimana fungsi AMDAL. Jadi juga termasuk dalam diskusi atau tadarus kita pada malam hari ini. Dan juga menarik tadi ada hadis tentang larangan
menebang seperti pohon ataupun daun-daunan ataupun tanaman lainnya yang untuk berteduh ya. Nah, itu mungkin bisa nanti teman-teman juga bisa bertanya kepada Pak Lutfi atau menanggapi. Mungkin pada sesi diskusi pada malam hari ini saya buka mungkin 3 pertanyaan atau juga ada yang menanggapi. Itu aturannya teman-teman mengacungkan emot tangan ya. Jadi kalau yang ingin bertanya silakan. Mungkin bisa juga ditanyakan lewat kolom komentar ya di kolom komentar 3 pertanyaan pada Pak Lutfi. Mungkin belum ada pertanyaan atau gimana? Atau sembari menunggu teman-teman untuk bertanya, jadi moderator ingin bertanya juga kepada Pak Lutfi terkait masalah hari ini kan bicara tentang kontekstualisasi tadi ya. Bagaimana hari ini banyak penebangan pohon yang liar ya, apalagi di Aceh sendiri banyak juga yang penebang pohon liar. Jadi bagaimana menurut Pak Lutfi nih ya terkait penebang pohon dengan berkaitan dengan hadis-hadis yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Ada yang mencoba menjawab? Nggak harus saya sebetulnya, karena ini sudah agak bebas ini. Iya. Di kontekstual atau refleksi kita terhadap apa yang kita lihat atau kita rasakan bersama-sama di kehidupan sekarang gitu. Kalau di pertemuan awal itu sebenarnya ada satu prinsip yang menempatkan manusia itu sebagai khalifah gitu kan, untuk mengatur dan menempatkan diri ya. Manusia mengatur makhluk-makhluk yang lain, tapi sekaligus menempatkan diri di dalam barisan makhluk-makhluk yang lain, agar dia tidak melakukan eksploitatif, tetapi menjaga supaya makhluk-makhluk yang lain atau alam itu senantiasa, kemarin kita sampaikan juga, berlangsung secara berkesinambungan, sustainable, atau dalam istilah Al-Quran kemarin yang kita sampaikan itu adalah seimbang, ya, al-wazn dan adil ya, antara fungsi satu makhluk dengan fungsi makhluk yang lain gitu. Nah, di dalam menjalankan fungsi khalifah itu sebetulnya kita diberikan mandat untuk melakukan proteksi, untuk memberikan keseimbangan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Meskipun demikian, kita juga diperbolehkan untuk mengambil manfaat. Nah, mengambil manfaat itu termasuk juga misalnya menebang pohon. Di dalam pemanfaatan tanaman atau pohon-pohon itu, kita juga diberikan satu pedoman seperti tadi sudah kita pelajari melalui hadis. Pohon-pohon yang secara
aktual memang bermanfaat untuk peneduh dan seterusnya, itu dilarang ditebang. Tetapi kalau misalnya dipangkas ya untuk kemanfaat supaya untuk menghindari mafsadah, misalnya di tepi jalan supaya tidak terkena orang yang lalu lalang dan seterusnya, itu dibutuhkan. Tapi kalau sifatnya itu menebang pohon secara luas, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun komunal ataukah korporasi, gitu ya, pohon-pohon di hutan tropis kita misalnya begitu, ya bukan hanya perorangan, tetapi justru yang paling banyak adalah dilakukan oleh korporasi begitu, maka sebetulnya hal itu dilarang. Meskipun pohon penggantinya disebut sebagai hutan, gitu ya. Ditanami sawit, ya. Sawit sekarang disebut sebagai hutan. Gitu. Saya tadi sambil membaca hadis yang pertama itu memikirkan juga kalau kewajiban atau dorongan kuat untuk menanam pohon itu apakah juga berlaku kalau misalnya yang ditanam itu adalah sawit, ya, ada sebiji sawit di tangan kita, kemudian kita tanam gitu ya. Tetapi dari situ saya juga memikirkan ternyata antar tanaman ini juga berkontestasi ya, antara satu pohon dengan pohon yang lain, itu juga kontestasi dan itu menjadi urusannya manusia gitu kan. Kalau sudah terkena kepentingan di belakangnya itu, entah itu kepentingan ekonomi atau politik, maka kita perlu memeriksanya lebih jernih. Tidak bisa semata-mata ini menanam pohon atau bukan menanam pohon, tetapi menanam pohon pun sifatnya kontestatif. Pohon apa yang akan kita tanam gitu ya. Dan pohon itu bermanfaat untuk siapa? Pohon itu bermanfaat untuk siapa? Untuk masyarakat luas ataukah untuk sekelompok orang tertentu saja, betul-betul dibutuhkan atau semata-mata untuk akumulasi kapital ya. Karena kadangkala bukan pangan itu dibutuhkan karena ada krisis, karena ada sekian orang yang harus diberikan pangan, tetapi dia diproduksi karena untuk akumulasi kapital. Dia diproduksi karena untuk konsumsi yang berlebihan, ya, overconsumption. Nah, di tema hadis berikutnya nanti kita akan pelajari juga soal etika mengkonsumsi dan larangan overconsumption, itu gaya hidup ya. Yang bisa saya respon itu Mas, jadi dia menebang pohon itu diperbolehkan sepanjang ada kemanfaatannya dan memang manusia sendiri yang akan bisa mengukurnya, apakah ini kebutuhan, ataukah ini akumulasi, ataukah ini keserakahan, overconsumption, dan seterusnya itu baik dilakukan oleh pribadi maupun kolektif maupun korporasi. Saya kira itu Mas. Yang lain saja. Baik Pak Lutfi ya. Ini ada pertanyaan kolom komentar ya. Jadi beliau bertanya dari saudara Areyok Ponorogo ya. Jadi rekan Pak Lutfi numpang tanya, mungkin bisa jelasin asbabun nuzul hadis bab tanaman ini, atau mungkin ada cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW mengenai tanaman dan menjaga tanaman. Gunanya menjadikan teladan bagi kehidupan kita pada hari ini. Nah, itu mungkin bisa langsung dijawab Pak Lutfi. Mungkin pada masa Wah, berat ini pertanyaannya berat. Karena saya bukan orang yang spesifik mempelajari hadis, ahli hadis gitu ya. Dan tentu saja saya nggak tahu asbabun nuzulnya dan sayangnya tidak sempat mempelajari terlebih dahulu hadis-hadis ini, asbabul wurudnya seperti apa. Ini kayaknya ada Mas Budiono ini dari UIN ini. Semoga dulu jurusannya tafsir hadis ini. Silakan Mas Budiono kalau meresponnya ini. Nggak harus saya ini.
Oke, baik. Baik Pak Lutfi. Mungkin Pak Budiono mungkin bisa menjawabnya. Atau sembari menunggu Pak Budiono mungkin ada jawaban, atau juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini mungkin ada jawaban juga terkait yang ditanyakan oleh saudara kita, saudara Rek Monorogo tadi. Mungkin ada asbabun nuzul tentang bab-bab kita pada malam hari ini tentang tanaman, dan juga ada cerita nggak tentang apa pada masa zaman Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, terkait mengenai tentang tanaman. Atau mungkin ada pertanyaan lain sembari menunggu jawaban. Atau ingin mengeksplorasi lebih lanjut, saya kira penting juga itu. Ya boleh Pak. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Ya. Mungkin dari komda-komda yang hadir pada malam hari ini bisa menyampaikan pendapatnya atau menanggapi, ataupun ada pertanyaan gitu dari komda-komda. Ini ada hadir komda ya. Ada dari KHM Jakarta juga yang hadir. Mungkin belum ada nih Pak. Belum ada pertanyaan. Atau saya yang bertanya. Dari 4 hadis ini kira-kira kalau ingin dijadikan sebagai spirit untuk merumuskan agenda strategis bagi teman-teman kader hijau Muhammadiyah itu kira-kira seperti apa ya? Baik agenda strategis untuk kita sebagai individu maupun sebagai komunitas, sebagai organisasi gitu ya. Saya sendiri belum tahu apakah teman-teman di kader hijau Muhammadiyah memiliki agenda misalnya bank pohon atau ya program nggak tahu, menghijaukan masjid, menghijaukan kampus, menghijaukan lingkungannya dan seterusnya begitu ya, atau seperti apa gitu. Yang di kota mungkin bikin kebun perkotaan atau dari sisi kebijakan mendorong, mengadvokasi ruang hijau dan seterusnya seperti apa gitu. Baik, atau ini juga yang pernah saya dengar gitu ya, di Muhammadiyah itu menghimpun wakaf tanah, tetapi antara luasan yang diterima dengan yang dimanfaatkan dan yang dikembangkan itu masih jauh belum optimal, karena biasanya tanah yang dia wakafkan itu diberikan dengan ikrar wakaf berupa bangunan masjid atau bangunan untuk pendidikan dan seterusnya yang notabene masih dalam wujud ibadah yang selama ini dikenal gitu ya, ibadah untuk masjid dan seterusnya begitu. Tetapi belum dikembangkan misalnya wakaf untuk penyediaan lahan hijau, wakaf untuk hutan kota misalnya, wakaf untuk
pertanian, untuk kebun yang dikelola oleh anak-anak muda, misalnya begitu. Kalau Mbak Aprilia ini punya pengalaman meneliti dan mendampingi, saya kira bagaimana memberikan akses anak-anak muda terhadap pertanian di desa, gitu ya. Dan mengapa misalnya pemerintahan desa ya tidak punya fokus ke situ terhadap anak muda maupun terhadap pertanian atau ya kebun tanaman pangan sayur yang bisa dilakukan secara sederhana tapi mudah dilakukan gitu ya. Monggo. Mbak Aprilia mungkin bisa berbagi juga tuh, menghijaukan desa dan kota itu kira-kira bagaimana caranya? Baik Pak Lutfi, mungkin bisa dijawab sama Hadimin terkait agenda strategis KHM Kader Hijau Muhammadiyah. Siapa tahu KHM mau maju ke ini Badan Wakafnya Muhammadiyah untuk ikut mengelola tanahnya itu untuk Nah, ini ruang bagus juga saran dari Pak Lutfi ini. Jadi itu besar sekali asetnya ya. Saya lupa angkanya, tapi saya pernah membaca ada sekian ratus ribu hektar gitu ya, tanah yang diwakafkan ke Muhammadiyah, tapi masih belum digarap gitu ya. Dan belum diarahkan untuk pertanian, ruang hijau dan lain sebagainya itu tadi. Baik Pak Lutfi, terima kasih. Itu yang dari presiden kemarin nggak Mas? Bukan ya? Bukan. Kalau wakaf kan sudah menjadi kegiatan ini rutin Muhammadiyah dan NU ya, punya lazismu gitu, badan wakaf yang setiap tahun ya menerima dan ya memberikan laporan pengelolaan wakafnya seperti apa. Tapi yang pernah saya baca memang belum optimal. Juga karena kesadaran umat ya, kesadaran masyarakat selama ini yang masih belum terbuka, yang menganggap wakaf itu yang baik adalah digunakan untuk masjid, untuk sekolah dan seterusnya gitu. Dan karena dinyatakan di dalam ikrar wakaf semacam itu, maka seringkali terkunci. Akhirnya ya wakafnya harus digunakan untuk masjid, sementara untuk membangun masjid itu kan nggak mudah, uangnya besar sekali. Jadi akhirnya mangkrak atau terlantar. Dan itu jadi problem baik di Muhammadiyah maupun di Nahdlatul Ulama ya. Itu salah satu edukasi juga yang bisa diberikan ke masyarakat bahwa wakaf tidak harus digunakan untuk seperti itu, tapi untuk ruang hijau boleh. Dan ketika pun kemudian tidak bisa dikembangkan langsung untuk pertanian, ketika dia dibiarkan ya dalam masa tunda, masa menunggu, itu kan juga sudah memiliki fungsi ekologis ya. Tumbuh rumput, tumbuh tanaman, itu sudah punya fungsi ekologis. Apalagi nanti bisa dikembangkan menjadi pertanian atau kebun anak muda gitu kan. Nah itu harus saling disambungkan ya, satu agenda ini dengan agenda yang ada di Muhammadiyah maupun di NU gitu ya. Wah ini Mbak Aprilia, Mbak Lia. Ya silakan Mbak Aprilia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf tidak menyalakan kamera karena agak sedikit ada trouble. Selamat malam Mas Lutfi, senang banget bisa, dan teman-teman semua tentunya bisa gabung di, ini saya ketinggalan ya, ini udah kelas kedua ya berarti ya, tentang hadis dan mengkhususkan di hadis tentang tanaman gitu.
Tadi sempat disinggung Mas Lutfi juga tentang bagaimana kita merefleksikan hadis-hadis ini terhadap diri kita sendiri maupun agenda ke depan kita, mungkin teman-teman di Muhammadiyah atau teman-teman juga di Nahdlatul Ulama gitu ya. Dan kita yang mayoritas di sini mungkin masih muda gitu ya, dan punya langkah panjang gitu buat turut menghijaukan menghijaukan planet kita. Kalau tadi Mas Lutfi juga sudah sampaikan ada kontribusi bagaimana bercocok tanam itu kemudian bisa menyelamatkan planet kita gitu ya. Kemudian saya juga secara pribadi merefleksikan bahwa luar biasa sekali hadis ini gitu ya. Saya ketika mendorong teman-teman bersama tentunya dengan AK3 gitu, mendorong teman-teman muda gitu tetap untuk kemudian bertani, kemudian menggunakan lahan-lahan kosong yang misalkan masih belum teroptimalkan gitu, untuk kemudian mereka menanam apapun gitu ya sebenarnya yang bisa ditanam gitu. Tetapi selain itu saya juga sebenarnya dalam skala sangat kecil juga sedang mencoba bertani gitu ya, berkebun. Tapi ketika ternyata dapat sedikit ulat misalkan atau dapat sedikit serangga gitu, masih kayak sedih loh, kok tanamannya ada ulatnya gitu. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya kita ada sumbangsih memberikan sedekah kepada hewan-hewan kecil, kemudian sedekah kepada itu. Nah itu tuh kemudian ya jadi refleksi aja gitu. Nggak pada level kecil pun kita ternyata juga masih ada sisi serakahnya gitu. Masih mau ya, even ini cuma sekecil kayak kita nanam pakcoy atau kemudian coba nanam terong gitu ya, kok nggak numbuh-numbuh sih, ini ternyata di dalamnya ada apa sih, hewan yang gendut-gendut itu Mas Lutfi, yang uret atau apa itu ya. Nah itu tuh ternyata terus sedih gitu, kayak apaan sih nih gitu hewannya ini ternyata. Nah itulah kita yang nggak sadar gitu, di balik sedihnya itu sebenarnya ada hal yang lebih besar gitu, kita berbagi gitu. Nah, itu yang dalam skala kecil ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan korporasi itu memang sangat greedy gitu ya, sangat rakus. Kemudian ekosistem yang sebegitu besarnya gitu. Belum juga kalau kita bicara tentang masyarakat pendukung ekosistemnya itu juga kemudian menjadi hilang gitu ya. Kalau kita ya di Papua, di Kalimantan telah banyak, kita teman-teman juga pasti banyak tahu gitu, banyak suku-suku yang kemudian menjadi tidak punya tidak punya kemampuan beradaptasi dengan ekosistem baru yang itu sudah rusak oleh korporasi misalkan begitu ya. Nah itu nggak jauh kemarin yang di mana yang tanah dibeli oleh, mohon maaf, Pertamina gitu, yang itu juga mereka awal mula dibeli euforianya besar, dapat uang yang banyak gitu, kemudian sekarang juga kemudian untuk bertahan hidup bingung karena memang pertanian itu menjadi salah satu yang tidak banyak gitu ya, tidak banyak tapi ada unsur sustain gitu ya, ya berkelanjutan gitu. Nah, mungkin itu yang bisa dibagi gitu Mas. Jadi di dalam forum yang teman-teman juga banyak yang tentunya punya misi yang sama gitu ya. Ya mari bersama gitu untuk bisa dalam tadi Mas Lutfi juga misalkan ulang tahun, contoh-contoh kecil aja gitu, tapi kecil-kecil dan kemudian kalau menjadi gerakan bersama gitu, insya Allah nanti apa yang menjadi keinginan bersama untuk menyelamatkan planet itu insya Allah bisa kejadian gitu. Itu aja Mas Lutfi dan teman-teman, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Mbak Delia. Mungkin bisa ditanggapi nih oleh Pak Lutfi ya, apa yang sudah ditanyakan, ada tanggapan dari Pak Delia itu. Saya merespon siapa Mas? Mbak Dia. Pak Aprilia.
Iya, kayaknya Mbak Lia nggak bertanya ya, tapi berbagi refleksi dan Ya. terima kasih sekali refleksi yang bagus ya. Dan saya kira itu menjadi tantangan kita semua ya untuk pertama memahami, merefleksikan, dan kemudian memang harus menjadikan ini sebagai agenda bersama begitu. Kita baiknya lebih banyak mendengar ini refleksi teman-teman seperti apa. Baik, mungkin tadi kan kita ini ya, panggil Pak Budiono untuk menanggapi pertanyaan dari saudara Rep Ponorogo tadi ya. Ini udah ditanggapi oleh oleh Pak Budiono ya. Mungkin Pak Budiono bisa menjawab pertanyaan dari Mas Reyok tadi tentang jelasin tentang asbabun nuzul, tentang hadis-hadis bab tanaman, atau mungkin bisa menceritakan pada zaman Nabi Muhammad SAW mengenai tanaman dan menjaga tanaman. Gunanya menjadi tauladan bagi kehidupan kita pada hari ini. Mungkin bisa dijawab Pak Budiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, posisi saya jadi mustami sebenarnya ini. Menarik sebenarnya kajian-kajian yang Mas Lutfi bawakan ini tentang hadis-hadis hijau ya, hadis-hadis yang lebih berorientasi pada hifdzul bi'ah. Hifdzul bi'ah itu apa? Menjaga ekologi ekosistemnya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Budiono, juga teman bermain lah dalam tanda petik sama Mas Lutfi juga. Artinya saya cukup lama mengikuti kajian Mas Lutfi ini, meskipun saya pasif posisinya. Beliau banyak mengkaji soal agraria dan lain sebagainya, terutama tentang wakaf juga bersama Mas Sohib gitu ya, termasuk isu-isu seperti ini. Nah, sebelumnya saya cuma memberikan insight saja, karena secara spesifik hadis ini memang sangat populer sekali, tetapi saya belum pernah mendalami ya hadis tentang sodakoh secara tidak langsung seorang petani terhadap binatang atau orang yang mengambil tanamannya atau hasil panennya yang dalam kondisi tanda petik mungkin kalau manusia itu butuh banget ya, tidak pengertiannya mengambil di luar haknya ya. Nah, secara spesifik saya belum mengkaji ini, tapi hadis ini memang populer. Nah, kalau di hadis itu ada istilah asbabul wurud. Asbabul wurud itu sabab-sabab terjadinya sebuah hadis. Kalau dalam Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab terjadinya turunnya sebuah ayat. Nah, kemudian kalau kita coba tarik ke konteks wahyu ayat, itu biasanya tafsir-tafsir yang dilakukan atau upaya-upaya interpretasi terhadap ayat itu ialah menggunakan kaidah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz, yaitu sebuah makna yang hendak ditangkap dari sebuah ayat yang sudah jelas asbabun nuzulnya itu ialah kekhususan sebab-sebab terjadinya atau sebab-sebab turunnya suatu ayat. Nah, demikian pula dalam konteks ketika hadis itu tentu punya konteks situasi. Ada konteks situasi, ada konteks budaya. Kalau konteks budaya itu biasanya lebih besar, kalau konteks situasi itu lebih kepada kaidah itu likulli maqal maqam. Likulli maqal maqam itu artinya setiap teks itu punya konteks. Nah, mungkin ya mohon maaf sekali hadis ini saya belum pernah menelusuri asbabul wurudnya, meskipun sangat populer ya, dan sangat mengena sekali untuk topik-topik di teman-teman ini. Sehingga mungkin saya hanya memberikan gambaran secara umum bahwa asbabul wurud itu ialah satu konteks situasi yang menyebabkan sebuah hadis itu muncul, datang. Konteks situasi ini biasanya dilatar belakangi sebuah konteks budaya yang lebih besar. Nah, di dalam kajian-kajian hadis biasanya ini tergolong dalam
asbabul wurud. Asbabul wurud ya sama seperti dalam Al-Qur'an atau ayat wahyu itu adalah asbabun nuzul. Hanya saja dalam kaidah-kaidah pemaknaan hadis itu ada juga istilahnya kaidah takwilnya. Tetapi dalam konteks hadis ini sangat jelas sekali saya rasa bahwa misalkan seorang muslim yang mengelola tanahnya, yang kemudian dia tanami sumber-sumber pangannya, kemudian ada burung yang memakannya, ada kelinci yang memakannya, ada rusa yang memakannya, itu sebenarnya secara tidak langsung sodakoh dia terhadap sesamanya, terhadap makhluk Allah yang lain, terutama bagi manusia atau sesama warga yang kebetulan butuh untuk memakan untuk saat itu kalau dalam di masyarakat adat tertentu itu bahkan ada kode untuk disampaikan ketika dia setelah mengambil barang tanaman. Misalkan di suku Yainan di Merauke itu seorang suku itu akan meninggalkan kode-kode yang menjadi totemnya dari marganya. Misalkan dia meninggalkan anak panah, barang sebiji atau 2 biji ketika dia kebetulan mengambil kelapanya. Itu kode. Atau kalau di Maluku itu dia melihat pohon pala ini boleh diambil atau tidak. Biasanya dia ada tanda-tanda pohonnya dilingkari daun kelapa. Artinya pohon itu nggak boleh diambil karena mau dipanen sebentar lagi. Tetapi yang jatuh di tanah itu boleh dipungut meskipun itu tanah orang lain. Ini kearifan lokal saya pikir ya. Tetapi dalam konteks hadis ini itu ternyata hadis berbicara juga soal itu. Artinya orang-orang yang berkebutuhan memang butuh, misalkan orang lapar ya di tengah hutan nggak ada orang, tiba-tiba ada tanaman mangga atau tanaman paya itu ya, mau makan sebiji 2 biji asalkan cukup, itu bisa pengertiannya adalah sodakoh bagi si penanam atau petani bagi orang lain. Kurang lebihnya itu ya, mohon maaf sekali mungkin kalau saya memberikan insight atau pemahaman yang di luar yang dimaksud oleh penanya tadi. Begitu. Saya kembalikan ke moderator dan Mas Lutfi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Terima kasih Mas Budiono, luar biasa itu. Saya merespon sedikit ya, Mas Ade. Boleh. Boleh Mas, mangga Mas. Ini mengingatkan pertemuan kita sebelumnya bahwa pohon, kalau sebelumnya itu air, selalu memiliki dimensi individual maupun sosial, termasuk tanah kalau di dalam konsep pertanahan ya, yang dinyatakan di dalam UPA itu tanah memiliki fungsi sosial gitu kan, dan ternyata juga berlaku pada air dan dalam hal ini juga pohon ya. Pohon selalu memiliki fungsi sosial meskipun ia ditanam di atas tanah milik seseorang atau di depan pekarangan misalnya begitu, tetapi dan itu sudah sering kita dengar ya, ketika ada buahnya yang condong sampai ke jalanan dan memudahkan orang untuk mengambil seperlunya, maka sebetulnya dia memiliki fungsi sosial terhadap orang lain gitu. Apalagi di hutan, di kebun-kebun masyarakat yang masih ada di pedalaman, maka kita tadi sudah mendapatkan ilustrasinya bahwa fungsi sosial semacam itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, pemahaman umum masyarakat tertentu gitu ya. Apa yang masih ada di atas pohon itu kepunyaan si pemilik, tetapi yang sudah jatuh jadi milik publik gitu ya, fungsi sosial. Atau bisa juga tadi yang masih di atas pohon pun ada hak orang lain untuk bisa dibagi. Tentu dengan catatan bisa diambil seperlunya itu tadi.
Kalau saya sebetulnya yakin bahwa kita memiliki banyak keserupaan ya, baik di dalam konsep Islam maupun apa yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat kita di berbagai konteks kebudayaan ya. Ketika berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, saya kira banyak sekali kemiripannya ya. Termasuk juga nanti kalau kita masuk ke bab bumi itu ada konsep mengenai ibu bumi ya. Tahafadul ardo fa innaha ummukum ya, jagalah bumi karena dia adalah ibumu ya. Tapi itu giliran pertemuan berikutnya. Dan ya konsep ibu bumi itu ada di semua tempat, di Indonesia, di Arab, di apa tadi, di makomnya tadi ya, di situasinya masing-masing. Tetapi ada ada yang partikular, ada yang universal gitu. Dan kalau relasi manusia dengan alam, saya kira ada kesamaan universalnya yang lebih banyak ya daripada yang sifatnya partikular. Kalau yang partikular misalnya hal yang sifatnya teknis gitu ya, mengatur tata cara mengolahnya dan seterusnya. Tetapi secara universal mengenai penggunaannya, pemanfaatannya, kaitan satu orang dengan yang lain dan makhluk lain, kok saya merasa ada banyak kesamaannya. Itu sekedar tambahan dari saya, Mas, dan teman-teman yang lain. Baik, Pak Lutfi, mungkin ada yang lain yang teman-teman lain yang mau menanggapi, atau juga ada insight atau pengetahuan yang baru ya untuk kita semuanya terkait bab tanaman ini. Mungkin Mas Iman gimana? Ya, saya boleh, Mas. Ini, Mas, tentang tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali bahwa yang dimakan dari apa yang ditanam itu merupakan amal sedekah. Ini menanam pohon. Saya coba kontekstualisasikan ke isu rekayasa genetik tanaman, Mas, yang modifikasi genetically modified organism ya. Apa yang diproduksi oleh pabrik-pabrik benih misalnya itu menjadi aset monopoli yang pada akhirnya punya kontrol produksi atas hasil tumbuhan itu. Ya, mungkin itu yang menjadikan salah satu daerah kenapa di satu daerah banyak orang kelaparan dan di daerah yang lain mungkin berlebih pangannya, karena mungkin kontrol produksi dan distribusi atas makanan yang berawal dari rekayasa genetik ya. Mungkin hari ini Evan dan Nasifa itu yang akhir-akhir ini menyuarakan dengan lantang ya, Mas. Ya, banyak penolakan, juga banyak sebaliknya dukungan dari orang-orang yang tentu yang mendukung itu yang pro terhadap industri pertanian besar ya, bukan pertanian menengah ke bawah. Nah, dan ketika melihat dampak dari hasil rekayasa genetik itu, ya banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa ya misalnya bayam yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung pestisida yang justru menyebabkan kanker gitu, Mas, dan penyakit-penyakit lainnya. Ya kalau yang tadi diceritakan oleh Mbak Dia ya, ulat yang makan sayuran itu justru sayurannya sehat tanpa pestisida, justru itu sayuran yang mantap itu. Asli. Iya, asli gitu. Indikator.
Organiknya itu. Iya. Nah, ya ini mungkin hanya orang-orang biolog atau di lingkar-lingkar biolog yang atau orang-orang gizi, orang-orang yang berada di lingkar-lingkar sains itu yang tahu soal isu ini. Orang-orang sosial mungkin ya taunya dari ilmu lintas disiplinnya Vandana Shiva dan kawan-kawan itu ya Mas. Sampai di kutub utara itu kan ada laboratorium atau mungkin gudang ribuan biji-bijian yang disimpan di sana untuk masa depan, konon katanya ya Mas. Ya rekayasa genetik yang seperti itu mungkin ini saya kaitkan dengan tidaklah seorang muslim menanam pohon itu untuk memonopoli ya, untuk menumpuk harta kekayaan untuk kelompoknya sendiri dan menggeser hak-hak orang lain ketika itu diterapkan untuk masifikasi penanaman biji-bijiannya, tanamannya dan seterusnya. Itu gimana Mas? Saya cuma melempar kegelisahan saja. Nggak jelas juga. Ini bisa ditanggapi langsung nih oleh Pak Lutfi nih. Kegelisahan dari Mas Iman ya. Kayaknya Mas Adi ya, panggilannya Mas Adi ya. Sudah ketemu dalilnya sekarang anti terhadap GMO ini. Saya sih sepakat ya bahwa GMO genetically modified organism itu menyingkirkan banyak hal ya, termasuk menyingkirkan tanaman dan apa yang berada di sekelilingnya ya terkait aktivitas dengan manusia dan seterusnya itu lepas dari sisi ruhaniyahnya tadi itu, lepas dari sisi spiritualnya ya, karena kemudian dimonopoli, bukan hanya dimonopoli oleh produsennya, para korporasi itu, perusahaan-perusahaan benih dan seterusnya, tapi juga dia dimonopoli oleh satu jenis tanaman tertentu, dia dimonopoli oleh satu sistem yang sederhana, yang tidak melibatkan pada ekosistem yang lebih kompleks yang lain, dan semuanya saling berinteraksi dan saling menyumbang ya, menyumbang perannya secara biologis maupun menyumbang perannya secara spiritual berupa sedekah itu tadi. Mbak Lia memberi sedekah pada uret ya, pada apa tadi sejenis ulat tertentu. Sebaliknya ulat itu mungkin bersedekah dengan cara yang lain. Ya saya yakin itu membangun satu hubungan simbiosis ya, mutualisme begitu. Yang orang biologi seharusnya lebih paham dan lebih detail, dan dengan begitu dia akan menangkap makna spiritualnya. Kalau orang sejarah seperti saya nggak bisa itu. Latar belakang saya kan ilmu sejarah itu. Dan itu keyakinan saya berikutnya, bahwa mempelajari organisme ya itu akan mengantarkan kita pada sisi spiritual yang lanjut kalau mampu menangkapnya, dan kalau tidak memisahkan ya ilmu sekuler dan ilmu agama gitu ya. Karena di mikrokosmos atau mikroorganisme itu ada makrokosmos. Ya kan? Di satu batang tanaman sawi tadi itu ada makrokosmos, ada organisme-organisme lain yang saling berinteraksi begitu. Nah, GMO itu semakin menyederhanakan, semakin menyempitkan, semakin memonopoli ya. Di situ saya setuju Mas tadi bahwa ini bisa kita jadikan dalil untuk menolak GMO ini. Kalau Vandana Shiva dalilnya apa? Saya nggak tahu apakah sampai pada
narasi spiritual semacam ini, ataukah berangkat dari narasi, nggak tahu, narasi gender, narasi, tapi saya kira ya spiritual juga. Meskipun berangkatnya dari teologi Hindu atau Buddha begitu ya, tapi saya kira punya narasi spiritual semacam itu. Nalar spiritual ya. Terima kasih Mas. Oke, baik Pak Lutfi. Mungkin ada yang bertanya lagi atau mungkin langsung kita akhiri saja diskusi pada malam ini. Mungkin ada sampaian terakhir nih, dari Pak Lutfi untuk mungkin terkait tanaman ini yang mungkin mau disampaikan lagi. Ini juga pengalaman ya, dan perjalanan yang menubuh gitu ya pada diri saya sendiri ketika menekuni atau belajar di bidang agraria atau lingkungan. Itu semakin diperkaya begitu ketika bertemu, atau justru sebaliknya adalah mengembalikan kita ke dalam itu tadi nalar spiritual, nalar ruhaniyah ya, yang tentu saja akan memperkaya kita di dalam memaknai relasi kita dengan alam ya, dengan air, dengan tanah, dengan bumi, dengan tanaman, hewan dan seterusnya. Dan dengan begitu menjadikan kita ini sebagai mungkin apa yang disebut di dalam Al-Quran itu sebagai insan kamil ya, manusia sempurna yang punya dimensi ruhaniyah, tapi sering dilupakan. Sisi ruhaniyah hanya dipahami secara sempit ya, ibadah makhluk dan seterusnya gitu, tetapi dengan masuk ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan kita diajak untuk semakin spiritual gitu ya, dan menerimanya dengan lego, dengan ikhlas gitu, kayak Mbak Lia tadi, menerimanya dengan ikhlas kalau ada tanamannya dimakan oleh ulat gitu kan. Saya kira itu ya refleksi dari saya pribadi. Saya yakin teman-teman punya refleksi yang lebih kaya gitu. Terima kasih Mas Ade dan Mas Lia. Oke, karena ini juga waktu kita sudah mau jam 10 kan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertadarus atau mau melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin saya pribadi dari KHM Aceh, dari KHM Aceh, saya sendiri Adi Firman mengundurkan diri dari kegiatan diskusi pada hari ini, pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Mas Lutfi, Pak Lutfi yang sudah menyampaikan materi tentang tanaman, dan juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman Komda KHM se-Nusantara, dan juga terima kasih kepada admin dari Kadar Hijau Muhammadiyah, dan juga teman-teman yang peserta yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf Pak Lutfi, mungkin banyak kekurangan dari saya, dan juga itu datangnya dari saya sendiri, dan juga kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Mungkin saya akhiri, billahi taufiq wal haq, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade dan teman-teman.